Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu pilihan pribadi. Penting ya, bukan benar. Benar itu nggak tidur ya. Kalau saya bilang benar, berarti kalian sudah mau tidur ya. Oke. Are you feeling okay? Sleep hungry? Thirsty? Sleepy? Wah, jadi sampai ngantuk, kayak ngantuk lah ya. Kira-kira ngaruh nggak ya? Kalau ngantuk sama ngantuk itu? Ngaruh gitu ya. Terus dingin juga ngaruh nggak ya? Kayak berasa dingin gitu ya. Oke. Jadi itu kelas kita buat enjoy, bukan kayak saya kelihatan judes ya, mungkin nggak tahu, cuma tapi saya kalau sudah kenal biasa gitu ya. Cuma awal-awal itu memang saya judes biar mahasiswa takut bertanya. Kenal makanan saya. Gitu memang seperti itu. Jadi, nah, oke. Jadi nanti kalau bukan kita langsung spoken ya, jangan itu. Jadi jangan berharap saya menurut saya orangnya harus spoken. Jadi langsung mau basa-basi gitu ya. Oke. Menu istirahat kita bukan mau istirahat. Panggilannya istirahat gitu ya. Biar kita lebih akrab dan juga berbeda. Ketika ngambil dosen kajian, dosen akuntansi gitu ya, itu mungkin Bu sama Pak, jadi mungkin bahasa Inggris itu miss gitu ya, seperti itu. Oke, jadi dengan kalau istirahat, nanti selama 1 semester kita akan belajar bersama ya. Nah, nanti untuk bahasa yang akan kita gunakan ya, atau bahasa saya terutama dalam mengajar, mostly English, mix atau Indonesia atau campur Jawa. Mix, campur ya. Oke, ada yang dari luar Jawa? Gak ada. Jawa semua, Jawa Tengah. Kalau Jawa Timur bahasanya Jawa kita soalnya ya. Apalagi Jawa Barat ya, sama-sama Jawa. Oke, nah jadi nanti kita bisa kombinasikan. Ini cara nih, sebenarnya kelas tidak ada yang nyantol gitu ya, gitu ya. Terus minggu depan kira-kira masih nyantol nggak tahu pokoknya baru kuliah ini ada yang bisa jadi ilmu yang berkembang seperti itu. Oke, jadi selama 1 semester ketemu saya ya, kemudian di semester 1 ketemu Ibu Dewi ya. Jadi untuk semester ini akan ketemu saya, mungkin dengan karakter yang berbeda, cara ngajar yang berbeda. Nah, kenapa kok pertemuan ini saya nekat sejak kuliah? Mesti sebalik. Kita udah sejak kuliah, saya belum tahu ya. Udah tahu gitu ya. Biasanya menurut saya pertemuan pertama itu adalah first step, itu untuk saya itu adalah sesuatu yang penting ya. Nah, jadi ada hal-hal yang memang perlu kita diskusikan bersama bareng-bareng. Kalau di grup mungkin agak berbeda, tapi ketika ngomong di sini kan enak ya ngomong langsung ya. Nah, jadi seperti itu nanti perkuliahan berikutnya kita bisa saling diskusi di grup gitu ya, seperti itu. Kalau misal saya nggak bisa masuk atau saya telat, saya infokan di grup. Nah, jadi kalau misal nggak ada info dari kuliah masuk, kalau ada info biasanya saya kasih tahu jauh-jauh hari. Nah, nggak jauh-jauh hari, jauh-jauh jam ya. Misal aku rencana hari Kamis kok sakit kan nggak mungkin ya. Tapi intinya beberapa waktu sebelumnya, minim 1 jam sebelumnya saya tidak info ya. Karena saya perjalanan juga sejam, mungkin kalian juga lebih atau lebih kurang, pulang kerja capek, harusnya tidur, rebahan, harus kuliah gitu ya. Jadi setidaknya biar nggak kecil gitu ya. Saya minta libur ternyata kalian sudah dijalankan. Oke, nah ada beberapa hal yang perlu kita bahas gitu ya, terkait dengan materi ini. Nah, jadi kalau kita ketemukan nih, nah materi apa yang sudah kalian dapat, nanti saya kombinasikan dengan materi saya, karena saya bahasa Inggris aku nggak pilihan kalian, saya nggak tahu. Sementara yang SESN kemarin saya pegang, jadi saya tahu untuk bahasa Inggris buana ini levelnya meningkat. Karena kalian untuk SE itu kalian cari anak SE itu saya pindah di hari Rabu, karena SE itu dulu udah sama saya. Tapi kalau dapat materi yang sama atau nggak terlalu berbeda nanti kasihan, jadi itu sudah saya alihkan ikut di Rabu seperti itu ya. Oke, karena saya nggak pegang, jadi saya mungkin perlu konfirmasi ini udah pernah diterangin belum. Kalau misal belum saya terangin, bisa kalau sudah
Oke, untuk metode pembelajaran ini seperti biasa, cuma memang saya kombinasikan dari tadi ya. Kita tatap muka sambil juga oleh guru. Jadi barangkali yang nggak bisa di kelas, ini saya kerja sedikit coba bisa kuliah, ada waktu kuliah istilah misalnya. Nanti bisa jadi di gitu. Karena saya biasanya jarang untuk ulang materi, misalnya mohon maaf kemarin saya sibuk, saya nggak bisa kuliah, saya minta diterangkan materi ini. Biasanya saya nggak mau karena materi itu harus lanjut. Nah, jadi nanti bisa minta materi bahasa Inggris itu lanjut. Nanti kalau saya nerangin yang masuk ini kasihan gitu ya. Jadi silakan nanti ikuti pelan-pelan. Kalau saya ikuti kalian mau lebih cepat atau awal-awal saya sih juga ya. Nah, tapi pas menerangkan biar selesai dulu baru pertanyaan. Takutnya nanti kalau lagi nerangin ada tanya nanti gampang ke-distract, lupa takutnya gitu ya, nanti bisa dicatat. Terus saat nanti atau mungkin next lagi menerangkan materi karena modelnya saya itu slide, jadi silakan nanti mencatat cepat. Kalau nggak mau capek-capek silakan boleh jam 100 boleh lagi kuliah ini saya minta boleh ya, boleh ya. Jadi boleh. Terus gambar saya untuk emoticon boleh terserah lah ya, boleh. Jadi kalian juga harus subscribe ya. Dan mulai takut. Oke, nah ini yang paling penting ya. Ya, oke, neraka yang kosong ya Pak. Jangan belakang-belakang. Oke, nah untuk evaluasi mungkin akan sedikit berbeda ya. Tapi intinya kalau saya ngajar saya begini, biar bisa nangkau. Biasanya saya satu dua itu tetap pasang ya. Nah, jadi kehadiran itu penting. Ini kalau kehadirannya tepat gimana? Enggak apa-apa itu masuk ya. Kalau kehadiran saya posisinya sudah separuh pelajaran, berarti absen separuh ya? Enggak, itu penuh ya, tetap penuh ya. Oke, jadi tetap absen, tapi mungkin di akhir ya. Terus aktifkan berarti ikuti partisipasi. Terus yang penting ditanya bisa jawab, itu aku sama-sama. Bener loh ya, ditanya bisa jawab ke ditanya dijawab salah sih oh ya, tapi yang jelas ditanya jawab karena salahnya tidak tanya siapa gitu ya. Terus nanti ada tugas mungkin individu sama tugas kelompok, nanti ada tugas kelompok mungkin kita bisa berkelompok kecil sambil main game bisa ya. Saya minta misal besok kita main game gitu ya, nanti grup saya menentukan nanti kita bisa main game, nanti nilainya itu nanti sebagai tugas kelompok gitu ya. Terus ada tugas individu. Tugasnya apa? Kalau pertemuan pertama tugas itu nggak panas sih, nggak panas kan? Nah, jadi sambil sekarang ya, tugas individu itu biasanya saya tugas pra UTS sama tugas di akhir mas. Jadi ada dua tugas. Tugas individu nggak bisa dipenuhi. Ya, misal kamu katakanlah ini misal ya marah, si A menurut si B nggak bisa. Ya, jadi tugas marah itu nggak mungkin jawabannya sama. Yang orang itu pasti beda. Nilai UTS kelas kenapa kalau saya sedikit karena biasanya ya tahu kan ya fenomena itu ya penurunan jamaah dengan berbagai cara ya, apalagi kalau modelnya online saya nggak tahu ya kalian komunikasi via apa ya. Nah seperti itu, jadi UTS kelas itu memang poin saya sedikit biasanya lebih sedikit. Terus asik sekalian untuk jumlah soal ya, biar kalian takutnya pas UTS buka Google Form ini misal ya, kok soalnya segini kaget ya, terus akhirnya nggak jadi ngerjain gitu ya. Soal saya UTS 100, luas pun 100. Takutnya saya nggak skill buka Google Form, soalnya 100 kaget ya. Nah takutnya jadi 100, semua nilai 100 berarti soal 100 ya. 50 kali 2 enak 10 kali 1 enak 100 kali 1 daripada 50 kali 2 ya. Nah seperti itu. Oke, terus apa yang memang perlu kalian pahami ya, biasa 14 kali pertemuan. Tapi kalau misal prinsip saya gini, kalau saya ngomong online itu berarti Zoom, saya nggak ada online cuma hasil tugas. Kalau memang saya minta libur, berarti libur tanpa tugas, tanpa apapun ya. Kalau misal saya ada acara ini yang nggak bisa ditinggalkan, saya minta libur, berarti libur nggak ada tugas. Tapi kalau saya minta online itu pasti saya Zoom.
sama oleh itu ya. Jadi bukan online pakai QC ya. Itu nggak ikut ya, cuma itu tugas yang kayak tugas mah bebas kapanpun ya. Nah, cuman bagi saya setelah pertemuan itu harus ada materi yang kemudian kan bahasa Inggris tuh tetap akan berguna ya bagi kalian. Kalian mau melamar pekerjaan, ada sertifikat kemampuan bahasa. Kalian terjun di kantor, menemukan teks-teks dalam bahasa Inggris ya, aplikasi mungkin pembelajaran itu juga akan pakai bahasa Inggris. Kalian mau komunikasi ketika misal kan tidak hanya tertulis misal setidaknya juga pakai bahasa Inggris. Jadi jadi setidaknya cara juga ada banyak terus tidak jelas dengan ya. Terus bagian silahkan ya, bagi yang barangkali tidak bisa masuk silahkan izin ke grup langsung ke grup. Jadi tak pernah saya japri karena cerita banyak ya dari beberapa prodi ya. Jadi kelas aku juga banyak belajarnya ya, dari pasuk aplikasi belum informatika, belum yang kelas-kelas itu di atas semester atas. Jadi itu kan banyak ratusan mahasiswa tapi kan nggak harus ya. Nah jadi silakan masuk ke grup. Mohon maaf isi tidak bisa masuk karena pekerjaan itu nggak salah, silakan mengikuti itu saja misal seperti itu. Tapi ya konsekuensinya ya kalau ada akan nggak keluar ya. Nah seperti itu. Jadi silakan isi jadi biar teman kalian nggak ada yang saling mencari si anak kita yang terus izin. Jadi biar ya. Karena hujan, oke lah ya pakai sendal ya. Oh ya, oke. Next. Nah, untuk kuliah saya kita mulai namanya ketemu ya. Jadi dari Pak Guru ya, dengan 30 kita usahakan juga selalu orang seperti ini. Terus sempat duduk silakan depan di sini ya, depan di sini. Saya kurang suka untuk kursi kosong ya, nggak enak aja kursi kosong ya. Jadi silakan depan di sini. Insya Allah alamat saya nggak gigi ya, saya juga nggak takut ya. Jadi bukan berarti duduk depan saya tanya depan loh ya. Siapa tahu saya tanya tengah atau belakang atau pojok. Ya, seperti itu. Jadi silakan silakan. Terus boleh subscribe ya, nambah-nambah satu kan lumayan kan. Nambah-nambah satu kan lumayan gitu maksud saya ya di kelas ini. Nah, nanti kita akan pakai link, cuman untuk absensi tidak ada absensi keliling tanda tangan keliling atau tanda tangan di meja. Saya panggil ya, saya panggil. Jadi tidak ada cerita kita tambah tangan. Bahasa Inggris itu agak sulit soalnya. Yes. Boleh di-store tentang buat foto link di jalan. Saya ceritakan itu ya, nanti muncul. Oh ya. Ini cuma untuk di nama aja, tapi nanti saya ada ceritakan yang nanti tidak. Seperti itu ya. Nanti untuk manggil absen saya tuh biasanya jarang pakai nama depan, entah nama tengah, nama akhir atau name. Absen kok. Itu kita tuh bisa. Saya panggil nama terakhir, terus kalau nama terakhir sama tadi rasa semua. Jadi saya panggilnya itu kalau nggak ada nama akhir, nama tengah atau nama inisial. Ya, jadi nanti fokus ya. Kadang bingung, jeneng dhewe kali ya, jeneng akhir itu apa kali. Nah, ya seperti itu atau mungkin name ya, misal GP 056 gitu ya. Nah, misal bisa juga. Nah, ini untuk kelas pajak, saya cuma manggil 3 digit angka. Nah, itu juga bisa. Oke, terus ya, silakan izinnya izin yang normal ya. Nah, misal pekerjaan, misal sakit, gitu ya. Kalau sakit kan nanti kan beda yang mendoakan, terus sembuh ya, gitu teman-teman gitu ya. Seperti itu ya. Izin yang saya menghargai izin. Nah, kalau seperti itu biasanya sudah saya akan beri izin ya. Misal ada surat dari apa ya, bisa ada dinas, ada apa, ada kantor, ada tempat kerja yang gitu ya. Yang jelas isinya itu izin yang pas gitu ya, bukan berarti wis mohon maaf saya izin karena saya lagi ngantar saya lain lagi nganggur gitu. Kasihan dia nggak punya
ya, jadi isinya yang isi. Kalau saya telat atau apapun nanti saya biasanya juga dengar. Tapi sopan silakan menyesuaikan. Kecuali mungkin darurat seperti ini boleh ya mengakhiri. Yang penting aktif partisipatif bisa diajak kerja sama. Untuk handphone silakan dipastikan silent atau ya dimatikan dulu. Jangan sampai kencang kuning itu berbunyi. Itu sering sekali ya. Gimana caranya itu mati ya. Entah kalian silent, entah kalian apa ya intinya ya, biar nggak ganggu juga gitu loh ya. Oke, jadi itu kan sering notif kan muncul ya, kan bisa disetting notif. Mungkin karena ketinggalan gitu ya. Akhirnya kan kencangnya banyak lagi. Apa ya 9 plus? Oh banyak ya kan. Terus ketika mau dicek habis. Cuma salah 2000 aja ya, sampai kencangnya banyak ya. Pasti cewek kan, ya kan, cewek. Nanti pernah ngerasain posisinya kita lagi serius kayak gini, biasanya bunyi, ya kamu langsung habis saya bunyi sendiri, ya memang bunyi sendiri bener ya. Baiknya kan, mau diangkat kamu bilang. Kalau misalnya, mohon maaf saya cuma bisa ikut separuh saya isi dulu. Ada juga kadang kalian mohon maaf sebelumnya jauh maaf saya tidak bisa sampai jam 7:15 karena habis isya ini kalau ada acara ini kasih brosurnya, ada brosur jemputan. Ini harus kantor nih, terus tak tahu khusus untuk karyawan PT. Oke, boleh. Nah, nah nanti akan kita bahas. Kudu loh ya. Saya sudah konfirmasi kelas A, ada yang belum. Coba aku konfirmasi kelas B, ada yang udah, ada yang belum ya. Nanti saya menyelesaikan. Pasti sudah terlihat ya. Oke. Nah, membahas skema yang paling dasar. Dan yang konfirmasi kalau sudah mungkin saya bisa melakukan yang lain. Kalau dalam bahasa Inggris, kalau bahasa Inggris itu yang paling susah itu skill apa sih? Langsung mengakhir ya. Paling itu basic gitu. Speaking. Selain speaking, listening ada. Ada yang reading. Ketika baca nggak pusing ngantuk. Tapi kalau baca suspek nggak ngantuk ya. Nah itu terus tulis nggak begitu. Oh berarti bagus gitu. Dapat A semua dulu. Ya. Kebanyakan. Ini kok nggak yakin? Ya ini yakin yang lainnya. Oh ya nggak apa-apa. Nanti diperbaiki di sini bagus ya. Nah bahasa Inggris yang paling susah bahasa Inggris. Ada yang suka nonton film nggak? Film barat yang pilihan subtitle atau aktor. Subtitlenya bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Memang sedikit ribet. Atau bisa nonton film yang subtitlenya bahasa Inggris. Ya. Nah, atau mungkin ada yang suka dengerin lagu bahasa Inggris. Ya. Biasanya orang yang suka dengerin lagu listeningnya bagus. Biasanya ya ini biasanya ya. Biasanya masih ya akan konfirmasi speaking itu kalau sudah bisa speaking listeningnya bagus biasanya. Kalau listeningnya bagus, speakingnya biasanya juga ambil. Ya biasanya. Kalau readingnya bagus, writingnya bagus, biasanya seperti itu. Ada yang mungkin nggak bisa semuanya, ada yang pandai semuanya ya. Setiap orang masing-masing kelebihannya. Tapi intinya kunci ketika saya ditanya Miss, ketika saya mesti acara webinar gitu ya, atau mesti itu skill cara belajar bahasa Inggris yang paling efektif tergantung kalian kalau senang listening ya sudah belajar dari lagu. Kalian memang suka nonton film dan belajar kosakata
dari situ aksen. Kalau kalian juga baca-baca novel barat, belajar dari vocabnya, dari kata penulisan, dari struktur kalimat. Kalau kalian orangnya suka nulis-nulis, berarti belajarlah dari itu. Jadi ya kita nggak bisa maksa ya. So bahasa Inggris itu dulu nggak pernah, nggak semua orang suka menerima. Saya pun nggak suka menerima. Tapi saya lebih suka writing, membaca novel gitu Pak. Saya lebih suka itu. Nah, kalau hanya kamu belajar bahasa Inggris dari film, nggak mesti semua orang suka itu. Ya kan? Jadi ya intinya ya penting aja kayak kalian saat ini suka ya, nanti ya sambil belajar masing-masing. Intinya tuh vocab, penguasaan vocab. Kalau vocab bisa setidaknya ngomong sudah ada bahan. Kalau writing setidaknya ada bahan nulis, ya. Mas maju sini mas. Jangan kok dulu. Nah, itu sih lagi harus sama temanmu. Atau sih kalian suka itu seperti itu ya. Nah, mungkin ya senang aja yang melakukan itu bawa berani ya. Jadi senang lagi gitu loh ya. Maaf ya. Jadi senang yang rapi lagi kan enak. Jadi nggak ada tengah kosong pojok gitu ya. Seperti itu. Jadi vocab yang paling utama. Sebagai bahan ngomong ya pakai vocab, listening juga kalian butuh vocab, bisa tahu arti. Yang mau nulis juga butuh vocab, reading juga butuh vocab yang tahu kan. Intinya di situ. Nah, maka vocab ini kaitan sama ini. Ini pasti sudah dibahas ini kalau dalam buku yang ini paling hafal. Masih ingat kelas kata pernah diajarkan? Masih ingat nggak? Ya, baru kemarin, baru beberapa minggu yang lalu ya. Oke, kelas kata dalam bahasa Inggris tujuannya apa? Ketika kita mau ngomong, mendengarkan, menulis atau membaca, kita kan nggak cuma membahas tentang kata, kita langsung ke kalimat, tapi lebih panjang. Nah, kalimat itu dibentuk apa? Dari kata. Kalau kata kalian nggak bisa vocab, nah ya itu susah vocab. Jadi ketika saya dulu les bahasa Inggris itu saya kelas 5 SD sudah dilesin bahasa Inggris. Karena orang tua saya merasa bahwa aku nggak bisa bahasa Inggris gitu ya, anakku harus bisa. Sementara saya dapat bahasa Inggris kelas 5, kalian dapat dari mana? Dari kapan? Tahu? TK, SD. Dari awal SD, saya dari kelas 5. Apa yang selalu diajarkan guru saya pertama? Vocab. Ketika kalian zaman sekarang, Pak Us sudah bahasa Inggris ya. Pak Us sekarang diajari apa? Vocab. Kosakata dulu. Maka kita akan membanyak kosakata dari kita nanti membentuk susunan jadi yang lebih panjang sampai endingnya adalah paragraf. Dibentuk dari beberapa ini. Maksudnya dari noun itu apa? Maka kalau pronoun kata bukannya katanya kata tidak benar ya. Pronoun apa? Boleh sambil buka itu ya. Pronoun apa? Pronoun kata seperti kata ganti, kayak aku, kamu, dia, mereka. Kalau determiner sudah sempat diajarkan. Determiner itu kata sandang ketika saya ingin menyebutkan sebuah suatu seorang. Nah, seperti itu yang nanti kita akan perdalam lagi. Terus adjektif apa adjektif? Kata sifat, ya. Terus kaitan sama nanti perbandingan kata sifat. Kan sesuatu yang dibandingkan itu apa sifat? Kita akan bahas. Bukan tujuannya untuk dibanding-bandingin ya. Tapi kalau dibandingin apa sifat ya kan? Nah, kan sifat itu kan bisa ke karakter, secara perilaku dan sebagainya. Nanti kita bahas itu. Verb apa itu verb? Jadi kalau kita butuh 1, 2, 3 sudah pernah diajarkan reguler. Oke, next kita bahas ya. Next kita akan bahas. Kita akan reguler. Adverb. Keterangan langsung tempat. Preposition. Kata tempat. Kayak dari untuk seperti itu. Terus conjunction yang paling kata satu kayak dan atau dan sebagainya. Jadi ini adalah kelas kata dalam bahasa Inggris. Nah, ketika
saat I love you, ada I, ada pronoun, ada kata love, ada from, ada kata you, ada pronoun objek pronoun. Jadi ketika cuma kita mengatakan I love you kata-kata itu saja sudah dibentuk dari tiga kata itu dan jenis katanya beda-beda. Kita belajar pelan-pelan terus. Terus setelah itu kita UTS-nya materi sampai nomor 7. Pilihan ganda 100 Pak cetak 100 pilihan ganda ya. Tanya saya, bu soalmu dulu tuh kirim aturan aku 100 surat kalian orang aku yang tak pilih gitu aku merasa berusaha ya Allah ya gitu biasanya saya gitu kan kok bisa apa sih aku bilang gitu kita satu dan itu gampang maaf ya kan dari saya ya dia tanya tak jawab ya rasa diperpanjang ya nah seperti itu tes hari materi setelah tes kita akan pelan-pelan ke kalimat ya masih ke kalimat bagaimana membentuk masih ingat kalau dalam bahasa Indonesia itu ada subjek predikat objek SPOK SPK nah seperti itu akan bahas ini kan singgung ya nanti kita singgung ulang harus pintar ya. Terus next ini adalah materi yang saya paling senang ya tenses. Gimana tenses? Apa kabar? Nah, present tense kita harus present tense, present continuous, past tense, past continuous, future, present dan past perfect. Kira-kira ada yang belum dibahas? Tidak. Bentuk continuous, present, past sudah. Dan ada footingnya. Kalau yang ini biasanya perfect belum. Nah, next kita akan berumah. Kan kalau misal kalian pernah lihat buku grammar, aku punya buku grammar di rumah. Yang tipisnya segini biasanya, tipis. Buku grammar ada sih tipis. Tapi buku tipis ini ya. Yang setipis itu ya. Nah, itu biasanya ada menyebutkan 12 atau yang 16 tenses ya. Itu pendekatan mana? Saya benar sih ini. Nah, tenses itu kan ada Indo ya. Indo itu yang bentukan ya. Sebenarnya intinya di present past sama future sebenarnya. Present itu saat ini, past itu lampau, future itu yang akan datang. Intinya tiga tenses itu. Terus ini penting nggak penting? Ketika ngomong kuasai dulu tiga tenses ini penting. Jadi dia benar ngomong saat ini, dia ngomong sini ngomong past tense, dia ngomong sekarang ngomong apa pakai future. Tiga tenses ini. Apakah speaking mengabaikan grammar? Ya meskipun speakingnya aku jawab, bisa jawab selesai ya misal seharusnya kan bisa gini. Do you have dinner? Misal harusnya kan gitu. You have dinner? Yes, I have. Meskipun harus kejawab, padahal grammarnya nggak pas. Nah sebenarnya kuncinya itu kan ketika grammarnya pas kan enak. Ketika saya tanya, what did you do yesterday? Ini ngopo? Misal sebenarnya kamu paham gitu ya. Tetapi misal ungkapan saya yang tak pas, tapi sebenarnya ya tanya jawab yang ditanya bisa jawab selesai kan kalau tidak dijelaskan lebih spesifik waktunya ya bahas ini bahasa itu dan bahasa yang akan present tense itu cabangnya banyak ada present continuous, present perfect dan sebagainya. Nah jadi itu loh penjabaran itu yang menjadikan tense itu bisa 12 sampai 16 sama itu utamanya adalah imperfect. Perfect itu nanti masih dengan present masih tidak pas. Masih nanti kita akan bahas. Ini tenses ini. Terus kita akan mungkin minggu semester kemarin kalian sudah bahas kalimat aktif. Kita akan bahas pasif. Kalimat pasif itu gini. Kayak misal saya membaca buku, subjek predikat objek. Ketika pasif kan ada yang dibalik. Buku dibaca oleh saya. Kata membaca jadi kata dibaca. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia kan aktif itu mau atau ya? Berlari, membaca, menulis. Nanti pasifnya jadi ditulis, dibaca, dibuka, ditutup. Kata-kata kalau dalam bahasa Inggris tidak seperti itu. Maka untuk membentuk kalimat
ini juga. Kalimat nah, rumus formula yang subjek verb bla 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 itu nanti pasifnya juga ada rumusnya. Kenapa kok kita perlu pasif? Pernah atau mungkin nonton film, dengerin lagu, atau nonton berita online atau apapun dalam bahasa Inggris, atau misal dalam bahasa Indonesia saja gampang. Misal pemerintah menaikkan harga BBM, menaikkan nanti aktif. Bisa nggak itu dirubah jadi pasif? Harga BBM dinaikkan pemerintah, sense of meaning-nya berbeda. Biasanya di judul tertentu mainnya pasif, judul berita. Kalau kalian suka nonton berita ya, nggak apa-apa sekali. Kami mungkin jarang yang buka apa ya, baca berita yang lembaran gede itu loh ya. Mungkin pakainya online tapi sering. Itu akan lebih eye catching. Kita pasif. Nah, maka kita akan belajar untuk pasif. Kenapa? Kalian aplikasi budget mungkin akan mempelajari teks yang terkait dengan ekonomi. Apakah semua teks akan tertulis kalimat aktif? Tidak. Campur pasif. Kalian baca aja berita apapun dalam tulisan sosmed atau apapun, katanya nggak mungkin mas sama berhenti di titik. Jadi kita akan belajar pasifnya. Maksud saya apa ya? Mungkin ada keluhan, ini materinya terlalu sedikit, kalau ditambahin boleh kalau dikurang nggak bisa. Terus materinya kebanyakan dikurangi oleh saya, kalau materi ditambah. Jadi kita akan dalam lagi sampai saya akan mengatakan ya mungkin belum seperti sama baru nanti kita ulas ya, nanti di endingnya tak sebut sekalian ngarang nanti topiknya saya temukan intinya tidak bisa saling terus pertemuan pertama boleh sambil saya absen sambil ya. Oke, buku yang saya gunakan saya biasanya pakai buku terbitan tua. Materi-materi nanti yang sudah saya sampaikan di slide itu biasanya aku di buku terbitan luar. Saya nggak pakai buku Indo ya, mohon maaf ya. Jadi saya biasanya pakai nomor 1 dan 2. Tetapi ini bukunya full Inggris. Tapi gampang, tapi sudah saya rangkum nanti jadi materi kita. Terus selanjutnya saya pakai buku sendiri. Dari 2021 saya pakai buku sendiri ini buku saya kedua untuk kedua. Barangkali laku di situasi ini akan dibilang barangkali lo ya laku di kelas ini. Jadi saya pakai buku sendiri. Semua materi ada di sini. Aku kita tentang ini terbaliknya cuma terbaik. Tipis, satu tipis itu tipis. Cuma di proses sekarang saya seperti itu ya, nanti link toko saya kirim ya, ini ada di Keranjang Oren ya, Keranjang Oren ya, ada di Keranjang Oren, barangkali tertarik silakan nanti saya serahkan ke semua penerbit. Jadi ini saya nggak bisa langsung ke penerbit, tapi dicetakkan. Saya nggak jual kasih itu takutnya apa ya, nanti dibagikan ke sembilan ya, memang tidak ada kasih itu, cuma ini benar laku di kelas ini kan berarti yang beli dapat angka ya. Saya intinya saya buat untuk diri saya sendiri. Jadi menurut saya apa yang sudah saya dapatkan gimana caranya saya ajar bahasa Inggris itu biar gampang. Jadi saya tulisan mungkin banyak trik yang mungkin kalian nggak dapat di sekolah, saya tulis di sini dari les. Jadi ketika bahasa Inggris merasa nggak paham ketika sekolah, kita paham dari les privat itu maka saya paham. Banyak trik-trik, cuma bahasa Inggris ada triknya nggak matematika. Nanti kita akan bahas bertahap dari kemampuan menggunakan. Oke, boleh kita kenalan. Nah, tapi yang penting kita cepat ya. Oke, nah ini akan selalu ya. Ini boleh kita kenalan saya. Jadi tempat saya nggak akan manggil atau mungkin saya manggil acak ya. Intinya ini tahu untuk disyuting. My name is ya, my name ya, is bukan is ya, bukan i, tapi dia nggak pakai. Bahasa Inggris itu susahnya itu tulisannya apa, bacanya apa. Hati-hati, terkadang baca bahasa Inggris itu kalau salah baca salah arti kamu bilang is itu timbul. Kalau is itu berarti bilang my name is, bukan my name is.
misal posisinya kalian itu dari jauh sekarang tinggal di mana, tapi kalau posisinya kalian di Surabaya ya sudah tulis I live in atau I stay. I live, I stay boleh ya. Saya tambah ya. I come from atau I am from. Satu nominal sentence satu itu adalah verb saja. Saya cuma sekali ya. Kita nggak mau sampai kapan ya. Jadi kalau saya ketik saya langsung di tempat biasanya. Bukan I live, I live. Bukan live. Live itu bisa artinya langsung, bisa artinya live itu juga kehidupan, my life, ya, I live, ya. Asal itu ada yang tulisannya sama, cara baca beda. Namanya mengumpul sama tulisan baca beda. Ada yang tulisannya beda baca sama, kayak anak laki-laki SON bacanya sama, matahari SON bacanya sama-sama sama, bunyinya sama, tulisannya beda. Itu juga ada. Nah, itu seperti I stay in an misalnya. Terus I come from atau I am from ya. I am from bagi tulis atau pakai I am ya. Terus kalian kerja semua? Oke, kerja apa ini? Oh, kerja di mana? Penasaran ya? Siapa tahu ada loh ya. Ada yang kenalan, buka usaha, akhirnya juga ibarat kata membantu ya, membantu melariskan, ya nggak apa-apa jadinya usaha makanan atau kerja di makanan, akhirnya promo ini harus free loh ya, nggak pakai promo dulu ya, seperti itu ya. Oh aku pesen gitu, nanti juga yang berlanjut gitu ya. Nah, tapi kalau bekerjanya di restoran, mohon next di sana. Saya jual konten apa sih kalau ya. Nah seperti itu, terus I work in, kalian kerja di mana, posisi sebagai apa sudah berapa lama. Jadi seperti kalau misalnya kan posisinya nggak kerja, oke nggak usah di spill. Suka secara umum ya. Hobi kalian apa? Saya penasaran ya. Hobi kalian apa? Nah kalau hobi kalian satu, kalian sebutkan. Nah, terus ini. Hobi kalian apa? Biasanya hobi itu identik dengan ing. Misal membaca reading, nggak ada ing ya, ing. Misal reading. Kemarin ada yang ngomong reading, what's reading? Aku sendiri reading. Apa? Itu bisa baca reading. Ya nggak apa-apa, takutnya gitu, salah apa ya? Diskon gitu loh ya. Nah jadi biasanya tanya ing tulis writing. Terus menonton TV, watching movie atau film boleh, listening to the music, pakai ini semua ya, bukan watching, listening, nggak ada ini ya, terus apalagi ya, singing, dancing, bukan singing, dancing, bukan ya, dancing, singing. Terus kalau identik dengan game, playing game. Nah itu sama sport, exercise, pakainya misal playing badminton, playing volleyball, playing football. Nah, pakai bukan my hobby is football tapi playing. Ya kaitan sama olahraga. Kalau hobinya banyak pakai A, aku sebutkan ada semua maknanya. Nah, terus barangkali pakainya seperti itu. Terus my goal of life, saya penasaran apa yang menjadi kata pilihan kalian. Ini boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa Inggris, boleh bahasa Jawa. Ya, boleh. Kutipan apa yang mungkin jadi apa ya? Kutipan itu kayak jadi panutan atau pedoman kalian atau saran buat kalian atau teman-teman kalian yang positif ya. Pantun boleh ya, asalkan yang intinya positif loh ya, semangat positif ya. Misal pakai bahasa Indonesia boleh, bahasa Jawa boleh, kalau bahasa Inggris diartikan sekalian. Misal berikan nilai gitu misal ya, terus sama semangat belajar lah ya, yang jelas ini apa positif sudah terbayangkan. Perlu Google untuk kutipan kuat bahasa Indonesia itu bahasa Indonesia perhatikan dulu seperti itu. Ada yang sampai ditulis di tangan ini ya nggak apa-apa itu nggak masuk sebentar itu dia orang jatuh loh ya mesti naik begini lah itu kayaknya. Nah seperti itu.
Ya nomor 1 siapa itu? Dipanggil. Saya udah dikasih pas ya. Pernah ada sih kelas lain ya, di sana masa lupa ya. Gitu ya. Intinya itu disuruh tetap semangat, dia tuh nggak semangat. Tetap semangat apa? Dan kamu kok lah, kurang gitu loh. Kamu harus semangat ya, kamu semangat. Benernya enggak gitu ya. Jadi ya kalau ketika kamu semangat, kamu itu semangat ya. Terus bisa datanglah kuliah tepat waktu, dia digaya ternyata. Nah seperti itu ya, itu hanya misal ya. Jadi ya cari yang sekiranya memang lebih banyak itu mungkin jadi acuan buat kamu sama teman-teman. Dan nomor 1 ada yang berani dipanggil. Namanya cepat ya, susah. Beda. Waktu panen aku enggak. Kalau di panen aku ya, saya kan belum kenal, jadi kita nggak ada kenal ya. Kalau cerita panggil kan saya udah tahu ini gitu ya. Siapa kami gampang beliau itu bercerita kalau dulu ya gampang. Nanti kalau ada yang bernapas, bacanya apa aman. Kalau itu suaminya nyanyi suruh nyanyi nggak aman ya, nggak usah kita. Oke, untuk nama ini, nama tempat tinggal, nama ini nggak nama yang pakai ATM, nggak usah ya, nggak usah itu live nanti taknya ada pakai masa ya, nggak usah. Jadi langsung aja saya kecamatan, misal Adaji atau misal pakai bisa itu aja ya, nggak usah RPRB gitu ya, usul apa harus pakai blok berapa apa nggak usah ya. Terus nama negara daerah itu bahasa Indonesia. Mau justru mau Junai. Dan semua nama bisa dibahasa Indonesia kecuali provinsi itu pun nggak semua, cuma Paris, Jawa, East Jawa, West Jawa, seluruhnya nggak selalu. Yang memang ada arah selatan utara itu bisa dibahasa Indonesia. Nah itu bisa. Terus kalau gabung daerah Solo ya sama Wetan kan is gabung nggak usah. Itu sudah namanya kayak gitu ya. Nggak usah. Jadi cukup nama asli, nama kotanya aja ya, dari Malang terus itu ya nggak bisa. Jadi nama apa biasanya ya, nama negara tempat daerah itu biasa apa, nama sekolah, nama instansi itu biasanya jarang jadi. Siap? Tak panggil ya. Kita dari berapa ya? 20. Tanggal 20, ending 20 ya. Di sini ada bulan kedua. Kalau ada semua ya, oke. Harus saya berani. Di sini pas 5. Oke, pas ya. Padahal kita belum boleh taras ya. Nanti di akhir aja ya, dan disoalkan ada nama deh. Kosong dua Agung. Agung adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You can call me Agung. I'm Rasulullah.
I'm working as a for settlement. Oh, betul. Bulan kan dulu ya. Kan kalau bulan banyak segini dulu dapat catering ya nanti. Mana gratis ya. My hobby is working out. What? Hah? Working out. Oh, okay, exercise. What kind of exercise? Biasanya apa? Okay. What is your mode of your life? My hobbies are swimming. Bisa ngasih jiwa masuk hobi cici. Cici. Ya. My hobbies are working out and sleeping. Sleeping ya. My partner that is kalau bukan diri sendiri siapa lagi? Oh iya. Next, Sari. Apa yang aku udah? Kata itu mereka kok sih apa? Kenapa sangat begitu ya? Oh iya sama kok ya. Ini pertemuan pertama kan kalau mau stop. Main itu share ya. You can stop. Ya, terus akhirnya kita kamu tempat udah sekarang ada kamu dari mana sekarang tinggal di mana? Ini salah satu aja lah, tempat keduanya. Oke, oke, ada mungkin. Do you work kerja? No. Do you ever work before? Pernah kerja sebelumnya? No. Oke ya. Mari lain dan soalnya. Oke. Do you have any ada lagi dia ada hobi lain nggak? Enggak sih. Hobi yang lebih menarik, hobi yang bermanfaat. Oke, jadi suruh report kegagalan adalah kunci kesuksesan. Oke. Next, yes, cooking. Ini adalah fungsi. Itulah adalah sampingnya lagi. Hello friends, my name is Lucy Aridias. You can call me Lucy. I come from Wonogiri. I live in Kumbang. I'm at work. My hobby is playing game and sleeping every day. My quote of life is your world. It's more you are the right ones. Oke, ini You are the right ones. diartikan kamu yang satu kali. Oke, what kind of game do you usually play? Game yang sering dimainkan. Oke, and then tadi apa? Playing game and eating. What kind of food do you usually eat? Jenis itu yang disuruh novel. Do you have favorite writer or apa? Nice. I'm bilang. Hello, my name is Andrea Purnamandika. You can call me Rosto. I live in Teras Boyolali. I work in mini market as a cashier for 1 month. My hobby is playing video game. What kind of game do you usually play? Mobile Legends. Oke. Sabar ya. Oke. Do you have
in any competition? No, okay. Do you have group of playing games? Ada group? Okay, bareng. Ada. Okay. Next, what is your part of your life? Jika ada masalah dengan kamu pikirkan Hello, my name is Andrea Pramesti. You can call me Dea. I live in Surabaya. My hobby, I don't work. My hobby is My hobby is reading and writing. And writing, okay. My quality of life is jika kamu bisa meneliti, maka kamu bisa menceritakan. Okay, what kind of book do you read? Jenis buku yang sering dibaca. Novel, Oh, berarti you have favorite author or writer? sorry, English. Okay, what kind of writing do you write? Biasanya sering nulis apa sih? Puisi sama gitu ya? Ini nulis suka soalnya itu hobi ya. Cita. Hello everyone, my name is Sarika Manzani. You can call me Ika. I'm from Boyolali. I live in Cawamadu. I work in Kartasura as administration staff for 2 years ago. My hobbies are yoga and watching movie. What kind of movie do you usually watch? Jenis film yang sering di Action. action. Do you have favorite movie before? Do you have favorite actor or actress? Okay. What is your part of your My life? quote of life is anyone can be anything. Siapapun bisa menjadi apapun. Okay, thank you. I'm driving. Baru bukan next siapa nggak usah ada tekan ya. Terus akhirnya persiapan kan gitu ya kurang. Apa ini saja apa? Hello, my name is Andrea. You can call me Dela. I'm from Boyolali. I live in Sekalian di situ nanti masuk di sini. Bangat juga kenal. I work in PT. My hobby is reading. My word of life is Tadi bisa teman sudah kali ini. terus tadi itu baru tidak Dari itu kan kenapa setelah itu kan harus berguna harus kita harus kita harus hidup seperti air mengalir. Seperti air mengalir. Nah, buat kayak buku sulit itu jenis buku yang sering dibaca. Novel. Do you have favorite author or writer? Ada tuh Prestisa atau Alasan. Oke, thank you. Anak-anak itu semua suka apa ya? Bening. Katanya kan belum nih. Oh iya. Lupa.
Iya. Bukan kami tidak ada. Oh iya. Oh, Next. yeah, next. I am from Beijing. Ini salah sih. Mau pakai ini dong. Coba kamu juga sih. Lagi bu. Ya. I am from Beijing. I study. Saya tadi dari belakang. Maksudnya kamu itu Kan walking. Oke, I don't work kerja. Do you ever work before kerja sebelumnya? Mungkin kalau mau Sebelumnya pernah kerja, sebelumnya pernah seperti itu loh ya. Jadi, main playing. Boleh kamu main sama coba belajar. Oke, maka watching football program. Nah, do you have favorite football team? Manchester. Wait. Do you have favorite football player? David Beckham. Oh, Beckham. What's the number? Nomor berapa? Seven. Oh, 7. Indonesia, do you have a most favorite Indonesian football team? Oh, Indonesia? Not. Oh, no. Yeah. What is your quote of your life? Kata-kata motivasi buat teman-temanmu biar semangat. Oh, seperti kamu ya? Enggak ada nyatakan pesona. Oh iya. Tapi kalau pesona, ya maaf. Pokoknya juga masih bisa tangan sampai nggak usah terlalu serius. Angelita udah keluar. Oke. Indonesia juga. What is your most favorite movie? Do you have most favorite actor or actress? Okay, what kind of music do you usually listen? Biasanya jenis musik yang sering didengerin. Oke, berarti senjata banget ya. Tiga banget ya. Oke ya. What is your thought of your life? Tentang ada om. Oh iya, nanti ya. Maaf ya. Wah. Next siapa yang mau ini? Tadi distract sama ini. Tadi unsur deh berarti. Kose ini jurusan apa ini? Oke. So next lanjut. Hello everyone, my name is
Putri Shanti. You can call me Udini. I stay in Sukoharjo. I work in PT Arhata Kencana Jakarta as accounting staff for 2 years. My hobby is Bu, itu perkenalkan apa baca, Bu? Like what? Like is pas tak dulu saya kata jangan pakai gua ya. Jangan enggak. Udah. Istilah kamu, what you have to be istilah story. My favorite what is your most favorite place? Apa kind of place? Jenis tempat apa itu? Enggak, oke. Thank you. Next ya. Hasna. Hello, my name is Hasna Ismail. Hasna. I live in Tunalu. I work in Assalam Supermarket as a cashier for 1 year. 1 year ya. Kalau satu setahun kan 1 year nggak pakai S. Okay, next, my hobby is cooking. My one friend is semangat hidup itu kecil-kecil. Oke, what kind of food jenis sore jenis makanan yang bisa dimasak? Yang biasa kita di rumah aja. Oh, do you have most favorite food? Mie, udah mie, oke ya, thank you. Oke, Salsafira. Oke, Tania. Halo, saya Sabari Diani. You can call me Tania. I am from Wonogiri. I stay in Makabaji. I work in PT Yandri. What's your position? Posisinya kerja sebagai